Salam History. Halo, selamat menonton tugas proyek sejarah saya Luputu Pandi Permitasari, siswi SMA Negeri 1 Semarapura dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 21. Di video kali ini saya akan membahas biografi dari salah satu tokoh Jepang yang berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Siapakah beliau? Yap, beliau adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Tadashi Maeda adalah salah satu orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Beliau bahkan meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Oke, mari kita lebih mengenal banyak lagi kisah hidup dari seorang Laksamana Muda Tadashi Maeda ini. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama kependudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Tadashi Maeda lahir di kota Kajiki, Prefektur Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898. Ayah Tadashi Maeda merupakan seorang kepala sekolah di Kajiki dan keluarganya merupakan keluarga keturunan kelas samurai. Tadashi Maeda menikah dengan Nishimura Fumiko dan dikaruniai seorang putra bernama Nishimura Toaji Maeda. Baiklah, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang perjalanan karir dari seorang Laksamana Tadashi Maeda ini. Maeda muda kemudian bergabung dengan Angkatan Laut atau Kaigun pada usia 18 tahun dan mengambil spesialis navigasi. Karirnya cepat naik dan pada tahun 1930 ia kemudian diangkat menjadi staf markas besar Kaigun dengan pangkat Letnan 1. Jauh sebelum 17 Agustus 1945, Laksamana Maeda telah memiliki hubungan dekat dengan bangsa Indonesia. Setelah peperangan Asia Timur Raya yang disusul dengan menyerang pemerintah Hindia Belanda di Indonesia hingga muncul peristiwa Kalijati pada 8 Maret 1942 di mana Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Babak baru di Indonesia pun dimulai dengan bercokolnya pemerintah militer Jepang. Setelah pecahnya Perang Pasifik pada Agustus 1942, Tadashi Maeda diangkat sebagai perwira penghubung tentara divisi 16 Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Jakarta dan Kaigun yang berpusat di Makassar. Seiring dengan deklarasi Koiso pada Oktober 1944 yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, Laksamana Maeda mendirikan Asrama Indonesia Merdeka yang terletak di Jalan Kebon Siri 80, Jakarta, yang bertujuan untuk kaderisasi pemuda-pemuda Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Laksamana Maeda dan stafnya yaitu Shigetada Nishijima ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok, Rutan Salemba. Beliau kemudian dipulangkan ke Jepang setelah 1 tahun di penjara. Sayangnya, di negeri matahari terbit tersebut, beliau menuai banyak kecaman sehingga kembali diadili dan mendapat perlakuan tidak baik karena dianggap telah mencoreng harga diri Jepang. Akhirnya Laksamana Maeda mundur dari dunia politik serta jabatannya dan menjadi rakyat biasa di sisa hidupnya. Hal ini tidak membuat Laksamana Maeda dapat hidup damai dan tenang karena dia dan keluarganya masuk daftar hitam. Semua akses untuknya pun ditutup dan Laksamana Maeda mendapat kesulitan luar biasa selepas dari dinas militer. Hingga akhirnya beliau wafat di umurnya yang ke-79 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1977. Dikutip dari laman resmi Universitas Negeri Yogyakarta, Tadashi Maeda pernah mendesak pimpinan Angkatan Laut Jepang yang bernama Laksamana Shibata agar membiarkan Indonesia merdeka. Pasalnya, pada 14 Agustus 1945, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menurut Laksamana Maeda, Jepang akan mengalami kekalahan secara beruntun dalam perang setelah mereka takluk di pertempuran Saigon dan tempat lainnya. Maka dari itu wajib hukumnya bagi Jepang memberikan kebebasan dan kemerdekaan seutuhnya kepada rakyat Indonesia. Singkat cerita tentang bagaimana bisa naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda ini.
Jadi, ketika terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo memberitahu Laksamana Maeda bahwa PPKI tidak bisa melakukan rapat di kawasan Pejambon karena Soekarno dan Hatta dibawa golongan muda ke luar kota. Setelah bernegosiasi dengan para pemuda dan menjelaskan bahwa Laksamana Tadashi Maeda ini akan membantu persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Ahmad Subarjo akhirnya bisa membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Pertimbangan wilayah Menteng yang merupakan rumah Laksamana Tadashi Maeda sebagai wilayah Angkatan Laut Jepang yang tidak sembarangan bisa dimasuki ke pantai Jepang karena mempunyai hak imunitas. Laksamana Maeda pun mengizinkan rumahnya digunakan, bahkan beliau juga menjamin keamanan dari tokoh Indonesia saat itu. Rumah Tadashi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta Pusat. Di sanalah Ahmad Subarjo, Bung Karno dan Bung Hatta berdiskusi dan mempersiapkan dengan utuh hingga tertulislah kalimat-kalimat pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di sanalah mereka menyusun naskah tersebut dengan aman berkat Laksamana Tadashi Maeda. Berbekal naskah yang telah ditandatanganinya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian di kediamannya yang terpaut hampir 2 km dari rumah Tadashi Maeda. Semuanya terjadi seperti belokan sejarah. Rumah Tadashi Maeda ini seperti sebuah halte yang dilewati dalam rangkaian sejarah kita. Jadi sebelum halte-halte lain kita lewati, ini adalah salah satu halte di mana kemerdekaan kita dirumuskan. Dan jasa Laksamana Tadashi Maeda menjadi bagian cerita dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sungguh amat berjasa sekali bukan seorang Laksamana Tadashi Maeda untuk Indonesia. Jika saat itu peristiwa perumusan tidak dilakukan di kediaman beliau, mungkin rapat perumusan proklamasi ini akan tersiar luas dan akan menjadi propaganda banyak pihak yang ingin menjajah Indonesia lagi. Saya memilih membahas tentang Laksamana Tadashi Maeda ini karena masih banyak dari kita yang hanya sebatas tahu bahwa beliau meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Padahal masih banyak cerita-cerita penuh makna darinya yang terbungkus dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Tapi sekarang kita sudah tahu lebih banyak lagi kan tentang Laksamana Tadashi Maeda ini, tentang siapa dia, bagaimana kisah hidupnya, dan perannya untuk Indonesia. Demikianlah kisah seorang tokoh Jepang yang sangat berjasa sekali bagi kemerdekaan Indonesia, seorang Laksamana muda Tadashi Maeda. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di project video saya selanjutnya.